kembali lagi di tutorial web. Kali ini kita akan bicara tentang membuat web menggunakan PHP dengan dasar CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, oke, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita coba download materinya di website saya di jaki.info. Silakan Anda buka dan bisa download di ini modul PHP CRUD. Nah, di sini kita download dulu biar untuk mempercepat proses belajarnya. Nah, ini kira-kira modulnya, kita download. Kita coba buka. Nah, ini modul CRUD dengan PHP dan MySQL, jadi create, read, update, dan delete. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke scriptnya, kita buat database dulu. Databasenya menggunakan MySQL ya. Kita buat database dengan nama CRUD dan tabelnya pegawai. Kita coba buka localhost /phpMyAdmin. Jadi di dalam shell itu sudah terinstall phpMyAdmin. Kita klik database, kita create database di sini. Kita buat dengan nama CRUD. Kita create. Oke, sudah. Terus kita buat tabelnya namanya pegawai. Kita lihat pegawai ada 6 field. Jadi ini field-field yang ada di dalam tabel pegawai ada 6. Kita masukkan 6. Klik go. Oke, kita bukanya lewat sini saja, lewat PDF ini ya. Yang pertama adalah ID pegawai. ID pegawai, tipenya integer, lengthnya 11 ya, masukkan 11. Terus indeksnya primary, jadi kita menggunakan satu key atau kunci, yaitu ID pegawai. Go. AI ini kita centang. AI itu adalah auto increment, jadi ketika ada penambahan data itu dia akan otomatis akan menambah. Auto increment itu berasumsi bahwa karena tipenya integer berarti dia akan menambah sesuai dengan data yang dimasukkan. Semua dimasukkan 1 berarti akan menambah 1, kalau 2 berarti menambah 2, dan seterusnya. Terus field yang kedua adalah nama, tipenya varchar, value-nya 100, isinya 100. Kita isi nama, tipenya varchar, lengthnya 100. Terus jenis kelamin tadi 6, tipenya laki-laki, perempuan. Jenis kelamin, tipenya 6. Nah, untuk isiannya kita klik edit 6 set value. Kita masukkan tadi
laki-laki dan perempuan. Nah, untuk E6 di sini pastikan bahwa untuk kecil besarnya Anda perhatikan, karena E6 ini adalah tipe data di mana value-nya atau isinya itu sudah kita tentukan. Jadi contohnya di sini jenis kelamin sampai sekarang masih ada laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada perubahan. Jadi kita masukkan di dalam tipenya E6. Kalau sudah, kita klik go, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada yang kosong karena tadi 4 ya, kita hapus saja seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Terus selanjutnya ada alamat, tipenya teks, name-nya alamat, tipenya teks. Nah, untuk teks di sini tidak perlu isi karena teks dia unlimited. Terus nomor telepon varchar 13, nomor underscore telepon varchar 13. Terus satunya adalah agama, varchar 20, agama, tipenya varchar, value-nya 20. Nah, kira-kira seperti ini untuk pengisian field di dalam tabel pegawai. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita cari tombol save, kita klik save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini sama seperti ini. Nah, kira-kira sama di pegawai atau increment dan seterusnya. Oke, kita langsung ke script. Jadi sebelum create kita read dulu, jadi dibaca dulu, memastikan bahwa tabelnya dan database-nya terkonek atau terhubung. Yang script yang pertama kita simpan dengan nama koneksi.php. Ya, kita coba untuk langsung ke script. Kita blok dulu, kita copy, kita buka Notepad++ kita atau editor kita paste di sini, terus kita simpan. Nah, untuk penyimpanannya kembali lagi karena kita menggunakan PHP, itu di folder sum ya, folder sum, terus htdoc, kita buat folder baru, kita buat namanya CRUD, kita enter, double klik. Nah, untuk file name-nya adalah koneksi.php di sini. Terus untuk save as tab-nya kita pakai all types, kita simpan. Nah, untuk koneksi ini berfungsi untuk mengkoneksikan dengan server, karena ini hanya sebagai script untuk menghubungkan saja, jadi tidak perlu kita jalankan. Kita akan menjalankan script di bawahnya untuk read, yaitu namanya adalah view.php. Kita blok dulu di sini, terus copy, terus buka Notepad++ nya, kita new file, terus paste, kita simpan dengan nama view.php, save as tab-nya all tabs, terus save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka browser, kita buat tab baru, ketikkan atau jalankan dengan menggunakan localhost /root/view.php. Kita enter. Nah, ini tampilan dari script view. Saya jelaskan di sini untuk view atau read. Yang pertama,
itu adalah file koneksi. File koneksi itu adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa koneksi.php di sini adalah berfungsi untuk menghubungkan PHP dan MySQL ke script yang akan nanti kita pakai di CRUD. Nah, yang pertama kita buat variabel baru namanya variabel server. Variabel server itu isinya adalah localhost, karena kita pakai lokal jadi server name-nya adalah localhost. Terus variabel username kita buat variabel baru namanya variabel username, isinya adalah root. Terus selanjutnya adalah variabel password, isinya adalah kosong, karena default dari SAM kita tidak menggunakan password. Ini nanti dinamis tergantung server Anda. Terus selanjutnya adalah variabel database, isinya adalah CRUD. Variabel database ini yang isinya adalah CRUD ini mengasumsikan bahwa nama database yang barusan kita buat yaitu adalah CRUD. Terus sintaks selanjutnya adalah MySQL Connect. Nah, kita menggunakan fungsi MySQL Connect yang dimana di dalam MySQL Connect itu isinya adalah variabel server, variabel username, variabel password. Jadi kalau kita tidak menggunakan variabel berarti bisa langsung MySQL Connect dalam kurung localhost, root, kosong, karena passwordnya kosong. Terus selanjutnya adalah MySQL select db yang isinya adalah variabel database yaitu CRUD. MySQL select db mengasumsikan bahwa sintak ini atau fungsi ini itu adalah mengambil atau menyeleksi database. Berarti ketika kita nanti menggunakan file koneksi.php itu sudah mengacu pada satu database yaitu CRUD. Kira-kira seperti itu untuk koneksi. Jadi ini nanti script utama yang sering kita pakai. Nah, cara pemakaiannya kita coba lihat di view.php. View ini untuk menampilkan data. Yang pertama di sini adalah include koneksi.php. Nah, kebetulan view.php ini satu folder dengan koneksi.php, jadi tidak perlu pakai slash dan lain sebagainya alamat lengkapnya, karena mengasumsikan bahwa ini satu folder yang sama di dalam folder CRUD. Kalau kita buka di sini CRUD, nah ini kan satu foldernya adalah CRUD, jadi koneksi dan view itu satu folder. Makanya ketika pemanggilan di dalam include itu hanya langsung mengacu pada koneksi.php. Kalau kita mengambil koneksi.php di folder yang lain atau di alamat yang lain, kita sesuaikan alamatnya. Jadi di sini sudah jelas bahwa ketika kita include berarti kita sudah menggunakan fungsi di dalam file koneksi.php. Koneksi.php di mana mengkoneksikan atau menghubungkan server, username dan password database. Di sini berarti database-nya menggunakan MySQL. Terus untuk database-nya kita fokus ke variabel database yaitu CRUD. Jadi selain connect atau terhubung dengan server MySQL dan juga fokus atau select atau menyeleksi database yang bernama CRUD. Oke, kita lanjutkan di dalam file view.php. Di sini kita echo, kita cetak ya, tag center H1. Ini untuk judul tadi ya, daftar pegawai. Kita akan mencetak daftar pegawai dengan tag H1 dan center, jadi tengah dan heading 1. Terus HR itu garis bawah. Terus kita cetak lagi sebuah tabel di sini. Tabel dengan border 1. Kalau kita lihat di sini, tabel dengan border 1. Terus alignment center, jadi isinya adalah center atau di tengah.
terus kita menggunakan tr baris tr, terus th atau kolom. Di dalam tr itu ada nomor, di sini ada nomor, ada nama pegawai, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon, sama agama. Kalau kita lihat di browsernya ada nomor, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama. Jadi kita cetak echo tadi, terus tutup tr. Jadi di baris yang pertama adalah judul dari tabel, terus selanjutnya adalah kita membuat variabel baru namanya variabel no itu sama dengan 1. Terus kita buat variabel view yang isinya adalah fungsi MySQL query. Jadi MySQL query itu berfungsi untuk mengquery database MySQL atau sintak SQL, di mana isinya adalah select bintang from pegawai. Jadi select menyeleksi bintang itu all, berarti all field dan all record. Jadi saya jelaskan di sini, field itu isinya, field itu ini nama-namanya, ID pegawai, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama, itu field. Sedangkan record itu adalah isinya, semua ID pegawai 1, nama Zaki dan seterusnya, itu record. Jadi jumlah data itu adalah record kalau di dalam database. Jadi select menyeleksi bintang all data atau record dari from pegawai. Pegawai adalah nama tabel pegawai. Terus selanjutnya adalah while. Ingat, while perulangan. Jadi di dalam PHP mengenal perulangan, kita menggunakan while. Kita deklarasi variabel A, variabel baru itu adalah MySQL fetch array. Jadi looping dari MySQL query di atasnya, di dalam kurung itu adalah variabel view. Jadi mengarraykan atau melooping dalam bentuk array, kira-kira seperti itu. Jadi perulangan dalam bentuk array. Nah, untuk pengimplementasiannya kita masuk di echo. Di sini kita buat baris baru di sini karena while ya, karena looping, jadi dia akan berulang sesuai dengan data yang ada. Karena datanya tadi kosong, berarti posisi isinya adalah kosong. Yang pertama dalam TD ini adalah variabel no, variabel nomor. Variabel nomor sama dengan 1. Terus tutup TD, terus kolom selanjutnya adalah variabel A. Variabel A mengacu kepada looping array di dalam query ini. Select from pegawai, isinya adalah nama. Nah, kenapa dalam tanda kurung di sini adalah nama? Nama ini mengasumsikan bahwa nama field, name field kalau di dalam ini berarti nama. Jadi yang perlu diingat di situ. Karena kenapa kita menggunakan nama field? Karena kita menggunakan fungsi array, MySQL fetch array. Jadi nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, agama ini ada di dalam tabel ini, disesuaikan dengan nama fieldnya. Terus variabel no plus plus ya, jadi kita tambahkan. Kalau ada tambah 1 berarti 2, 1 tambah 1 2, terus di looping sesuai dengan jumlah data. Terus tutup while ya, jadi setelah sudah kita tutup, terus echo, tutup tr, tutup tabel. Ini untuk view. Jadi view atau read ya, di dalam CRUD mengenal read itu menampilkan data seberapa
banyak field atau seberapa banyak record itu tergantung bagaimana kita menampilkannya. Itu untuk view. Terus kita kembali ke modul, kita coba untuk create. Nah, di dalam create kita menambahkan script tambahan atau kita sisipkan yang dicetak tebal di sini atau tipol. Di dalam script view.php itu kita sisipkan script yang bercetak tebal ini di antara echo center daftar pegawai dan echo tabel. Kita copy, kita masuk ke scriptnya di dalam view di sini di baris ketiga ya, daftar pegawai dan tabel, berarti di sini kita ganti baris, kita paste. Nah, ketika kita paste, kita simpan, kita coba untuk melihat perubahannya. Kita buka localhost /root/view, kita refresh. Nah, di sini ada tombol tambah data. Tombol tambah data ini kalau saya jelaskan di sini ya, script yang baru. Jadi center di tengah, terus kita buat form baru, yaitu form dengan metode post. Actionnya adalah tambah.php. Nah, kembali lagi ke skema form. Jadi ketika kita sudah masuk ke action, berarti kita harus ada file namanya tambah.php. Nah, ketika tambah.php berarti kita buat file tambah.php di dalam folder root yang sama tadi. Terus input tipe submit, langsung tombol ya, submit, value-nya adalah tambah data. Oke, kita kembali lagi ke modul. Ke bawahnya ini adalah script tambah.php. Nah, kita blok, terus kita copy, buka notepad, tambah atau new file, kita pastekan, kita simpan dengan nama di folder root ya, save as tab-nya alt tab, itu adalah tambah.php. Nah, tambah.php, terus masuk ke modul lagi, karena ditambah .php di sini menggunakan form ya, metodenya post, actionnya adalah insert sama seperti view tadi. Jadi kita harus membuat file namanya insert.php. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah sintak dari file insert.php. Kita copy filenya, kita new, kita paste, terus kita simpan. Save as tab-nya adalah alt tab. Ini adalah namanya adalah insert.php. Kita save. Nah, dari sini kita coba untuk menjalankan signalnya. Kita refresh dulu. Jadi di dalam PHP selama ada perubahan sering untuk di refresh karena dia berbasis server side, dimana server side itu pengujiannya atau penjalanannya itu harus di refresh di dalam browser karena harus mengambil resource, mengambil sumber daya dari server. Kita klik tambah data, maka kan muncul form ini. Nah, form ini itu sekalian saya jelaskan di sini. Form di sini itu adalah file tambah.php. Kalau kita kecilkan di sini ya. Jadi kita sudah masuk ke insert tadi ya. Terus kita buat tabel border 1, jadi buat tabel di sini dengan border 1. Terus tr nama dalam td nama, terus td lagi titik 2 ini ya,
Terus TD lagi adalah input type, itu teks di sini. Jadi dalam bentuk isian, name-nya adalah nama, sesuai ya. Terus TR lagi ke jenis kelamin. Jenis kelamin, input tipenya adalah radio. Radio itu adalah pilihan yang sudah kita tentukan. Jadi di sini ada type-nya adalah radio. Kalau radio itu memilih hanya satu saja. Name-nya adalah jenis kelamin. Isinya nanti variabel yang akan dikirim. Terus value-nya adalah laki-laki. Nah, untuk value di sini jangan terjebak. Value di sini laki-laki itu bukan yang tampil di sini. Yang tampil di sini itu adalah ini. Jadi antara ini sama ini boleh berbeda. Yang penting value di sini mengacu pada database. Database-nya di tabel pegawai di sini ya, jenis kelamin laki-laki. Ini harus sesuai. Di beberapa sistem operasi itu biasanya case sensitif, jadi besar kecil itu berpengaruh. Jadi disesuaikan dengan ini laki-laki, perempuan. Sedangkan ini adalah displaynya di sini ya. Ini adalah display yang ada di dalam form. Terus ini jenis kelamin, value-nya perempuan, sama ya. Terus selanjutnya adalah alamat. Alamat tipenya teks, name-nya adalah alamat. Di sini sama seperti nama. Terus ada nomor telepon. Input tipenya adalah number. Nah, ini beda lagi nih. Number ini mengasumsikan bahwa inputnya itu dalam bentuk number atau angka. Name-nya adalah telepon. Terus selanjutnya adalah agama. Agama di sini menggunakan combo box atau drop down. Jadi pilihan kita juga milihnya juga satu, cuman bedanya drop down dengan radio. Kalau radio itu lebih relatif lebih sedikit pilihannya. Kalau agama itu untuk drop down atau combo box itu relatif dinamis. Nanti kita akan bahas seberapa dinamisnya kita menggunakan combo box. Nah, untuk mengakses combo box atau drop down itu menggunakan select. Nah, select name, name-nya adalah agama. Name ini nanti yang menjadi variabel ya. Terus option value sama dengan 0, pilih agama. Jadi kalau kita nggak memilih berarti nanti isinya adalah 0. Terus option value yang kedua, value-nya adalah Islam. Ini juga sama seperti tadi, radio button. Jadi ini yang di dalam value ini yang akan tersimpan di database. Terus Islam, value-nya Islam. Kristen itu adalah isinya adalah Kristen Protestan. Jadi dalam drop down di sini Kristen Protestan di sini. Tapi yang dieksekusi di dalam database nanti akan hanya Kristen dan seterusnya sampai dengan Konghucu sama. Terus ketika kita klik tombol simpan di sini, ketika klik tombol simpan yaitu type-nya adalah submit, berarti kita akan mengarah ke action di dalam form di sini adalah insert, maka akan memunculkan insert.php. Nah, di dalam insert ini kita include koneksi.php karena nanti berhubungan dengan database, jadi harus di-includekan. Terus kita membuat variabel nm baru ya dengan variabel post nama. Nama di sini kembali lagi di fungsi form, yaitu adalah name ini, nama. Terus variabel JK itu adalah variabel post jenis kelamin. Jenis kelamin itu mengacu ke name-nya ini. Ingat, variabel dengan nama field beda boleh, sama juga boleh. Terus variabel ALMT itu adalah variabel alamat dan seterusnya sampai dengan agama.
Ini adalah pendeklarasian. Boleh nanti kita pakai atau tidak pakai, terserah Anda. Kenapa saya pakai? Untuk memudahkan saya ketika nanti ketemu dengan script yang besar. Terus kita buat variabel insert, variabel baru namanya variabel insert. Itu adalah MySQL query, jadi mengeksekusi query atau sintak SQL yang ada di dalam tanda kurung di sini. Di dalam tanda kurung di sini adalah perintah SQL, yaitu adalah insert atau memasukkan, atau create ya kalau di dalam PHP. Create, kita memasukkan data. Makanya di sini sintaknya insert into pegawai, berarti memasukkan ke tabel pegawai dengan field ini. Fieldnya harus kita sesuaikan di sini. Kita coba lihat database-nya dan kita sesuaikan. Yang pertama nama sudah ada. Nah di sini ada pertanyaan mungkin, kenapa ID pegawai tidak dicantumkan? Tidak perlu. Ketika sintak ini sudah benar, maka ID pegawai akan otomatis terisi. Semua defaultnya 1 berarti 1, semua ada tambahan 1 lagi berarti 2, tambahan 1 lagi 3, dan seterusnya. Dia akan menambah otomatis karena di sini auto increment. Nama oke, sama, jenis kelamin sama, terus alamat sama, terus telepon. Nah ini ada kesalahan nih, ada perbedaan. Telepon, nomor telepon, agama. Oke, kita sesuaikan modul dulu, apakah nanti scriptnya berjalan benar atau tidak. Terus value, isinya di dalam field ini itu value-nya, data yang akan dikirim adalah variabel nm mengacu pada pos nama, JK, pos jenis kelamin, ALMT, pos alamat, dan seterusnya di dalam form. Terus di sini kita kondisikan, jadi if variable insert, jadi ketika variable insert ini bernilai benar, maka akan tercetak echo data berhasil disimpan. Ini link ya, ahref view.php, kembali ke view. Jadi ketika sintak insert di sini, variable insert di sini, query-nya ini benar, maka akan muncul data berhasil disimpan. Terus tutup if, terus kondisi yang kedua, else, jika ini salah, variable insert ini salah atau error, maka akan mengirimkan pesan itu adalah data gagal disimpan. Ahref link ya, kembali ke form. Oke, ini jelas-jelas kita salah di variabel di field telepon. Di sini nomor telepon, di sini telepon. Coba kita jalankan, apakah harusnya kalau secara logika harusnya dia harus salah, harus menampilkan data gagal disimpan. Kita coba cek di sini, kita refresh ya, kirim ulang. Kita coba isi semua Zaki, jenis kelamin laki-laki, alamat Semarang, nomor telepon 0812345679, agamanya Islam, kita simpan. Nah di sini data gagal disimpan, berarti benar ya, logiknya benar. Kenapa? Karena telepon tidak sesuai dengan field di sini, nomor telepon, jadi akan mengirim pesan gagal disimpan. Kalau kita klik kembali maka muncul ke form. Kita betulkan dulu field telepon di sini, kita tambahkan no underscore telepon sesuai dengan tabelnya di sini, nomor telepon no underscore telepon, no underscore telepon, kita simpan. Nah, kita kembali ke perintahnya, kita refresh, kita nama Zaki, jenis kelamin laki-laki, alamat Semarang, nomor telepon 081234567789, agamanya kita pilih agama Islam, terus kita simpan. Nah ketika fieldnya benar atau eksekusi di sini benar, maka akan muncul data berhasil disimpan. If insert benar, variable insert benar, maka akan berhasil disimpan. Nah kita kembali ke view, kita klik view. Nah data sudah muncul.
Bagaimana ini benar atau salah, kita coba lihat di database untuk memastikan. Kita klik browse. Nah, datanya muncul. ID pegawainya 1, namanya Zaki, jenis kelamin laki-laki, alamat Semarang, nomor telepon tadi, agama Islam. Ini untuk grade, jadi kita sudah bisa membuat dua fungsi, yaitu create dan read, menambah dan menampilkan.